Halo semuanya, kembali lagi di Studi Channel. Kenalin, aku Nafiza Ina Zaharani. Dan di video kali ini, aku bakal ngebahas materi tentang IP address dan subnetting. Sebelumnya, kita harus tahu nih pengertian dari IP address dan subnetting. Nah, IP address adalah sistem pengelamatan pada jaringan yang terhubung ke internet. IP address berfungsi sebagai alamat atau identitas sebuah perangkat agar dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Nah, kalau subnetting adalah usaha atau proses untuk memecah sebuah network yang memiliki jumlah host cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting memungkinkan jaringan berskala luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. Biasanya ada kelas A, B, dan C yang telah ditentukan. Nah, IP itu dibagi menjadi dua, ada IP kelas full dan IP classless. Nah, IP kelas full itu adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas-kelas tetap, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Pada sistem ini, pembagian network dan host sudah ditentukan berdasarkan kelas IP yang digunakan, sehingga subnet max-nya bersifat default dan tidak bisa diubah. Sedangkan IP classless merupakan sistem yang tidak terikat pada pembagian kelas IP, melainkan memanfaatkan CIDR atau Classless Interdomain Routing untuk menentukan pembagian network dan host menggunakan prefix, seperti contohnya /27/20 dan sebagainya. Nah, jadi CIDR ini adalah salah satu metode dalam subnetting yang dikenal dengan nama Classless Interdomain Routing. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang IP versi 4 yang dimana dia memiliki 32 bit. Contohnya seperti x.x.x.x. Setiap x ini memiliki angka 0 sampai 255. Tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 255. Dan di sini ada contohnya yaitu 192.168.1.1/24. Nah, 24 ini sebagai prefix yaitu total IP yang bisa digunakan. Nah, di sini juga ada subnetting yang terdiri dari IP total, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, di sini kita harus menghitung dulu IP totalnya, itu rumusnya 32 dikurang prefix. Nah, 32 ini dari bit ini dan prefixnya yang 24 ini. Jadi 32 dikurang 24 hasilnya 8. Lalu kita pangkatin menjadi 2 pangkat 8 hasilnya 256. Lalu subnet max-nya yaitu 256 dikurang 256 hasilnya 0. Jadi subnet max-nya 255.255.255.0. Maka IP range-nya adalah angka yang lebih dari IP network dan kurang dari IP broadcast. Maka diambillah angka 1 sampai 254. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soalnya yaitu 10.10.10.50/27. Kelihatannya sih gampang ya, tapi di soal ini ada perbedaannya. Jadi kita bakal belajar tentang konsep blok subnet. Nah, pertama kita harus cari dulu total IP-nya. Nah, rumusnya sama seperti tadi yaitu 32 dikurang prefix. Nah, prefixnya itu 27. Jadi, 32 dikurang 27 sama dengan 5. Lalu kita pangkatin menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, untuk subnet max-nya kalian tinggal kurangin aja yaitu 256 dikurang 32 sama dengan 224. Atau kalau kita perjelas bisa seperti ini, yaitu 255.255.255.224. Nah, tapi coba deh kalian lihat soalnya. Di sana IP-nya ada 50. Padahal jika kita mulai dari 0, blok pertamanya cuma bisa sampai 31. Oleh karena itu, IP 50 tidak masuk ke dalam blok 1. Sebagai solusinya, kita harus mencari blok subnet berikutnya. Caranya adalah dengan menjumlahkan IP network dengan total IP. Nah, di sini di blok pertama itu ada 0 dan 31. Dan di blok kedua ada 32. Nah, 32 ini ditambah 32 hasilnya 64.
lalu kita kurangi 1 menjadi 63. Maka IP 50 ini masuk ke dalam blok 2 karena berada di antara angka 32 sampai 63. Jadi IP networknya yaitu 32 dan IP broadcastnya yaitu 63. Nah, untuk IP range-nya yaitu kita ambil angka yang lebih dari IP network dan yang lebih kecil dari IP broadcast. Maka diambillah angka 33 sampai 62. Oke, cukup sekian penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh kalian. Selanjutnya, aku bakal ngebahas tentang pengertian IP public dengan IP privat. Nah, di sini ada pengertian dari IP public dan IP privat. Jadi, IP public adalah alamat IP yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi langsung ke internet. IP ini bersifat unik di seluruh dunia, artinya tidak ada dua perangkat yang memiliki IP public yang sama di waktu yang bersamaan. Contohnya seperti Google, kayak 8.8.8.8. Kalau IP privat adalah alamat IP yang digunakan untuk komunikasi di dalam jaringan lokal, LAN, seperti di rumah, sekolah, atau kantor. IP ini tidak bisa dikenali atau diakses langsung dari internet global. Contohnya seperti 192.168.1.1. Nah, selanjutnya aku bakalan praktekin di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini aku udah masuk ke dalam aplikasinya dan langsung aja yuk kita cobain. Yang dimana aku bakalan buat ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, di ruangan 1 kita membutuhkan 2 buah PC dan juga 1 buah switch. Setelah itu, kalian hubungkan menggunakan kabel. Nah, kabelnya yang bentuknya seperti petir. Nah, setelah itu di PC 0, kalian tinggal pasang IP-nya 10.10.10.10 dan subnet max-nya kita ubah menjadi 255.255.255.224. Nah, di sini kita salin aja subnet max-nya biar gampang. Lalu kita masuk ke PC 1 sama seperti tadi ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, kita masukin IP-nya 10.10.10.11 dan kita pakai subnet max-nya sama ya, 255.255.255.224. Setelah itu kita cek apakah mereka saling terhubung atau tidak. Kita masuk ke PC 0 dan pilih yang combine. Lalu kalian ketik ping, lalu masukkan IP yang ada di PC 1 yaitu 10.10.10.11. Langsung tekan enter. Jika hasilnya reply from, tandanya mereka saling terhubung dan berhasil. Tapi ada cara yang lebih gampang, yaitu dengan logo pesan di atas. Kalian tinggal hubungkan dari PC 0 ke PC 1. Jika hasilnya successful, tandanya mereka saling terhubung dan berhasil. Lanjut, kita buat untuk di ruangan kedua, kita membutuhkan 3 buah PC dan juga 1 buah switch. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel. Jenis kabel yang digunakannya sama seperti tadi, yang bentuknya seperti petir atau kabel serbaguna. Setelah itu kita masukkan IP-nya untuk di PC 2. Kita menggunakan IP-nya 10.10.10.34 dan subnet max-nya masih sama seperti tadi, yaitu 255.255.255.224. Nah, untuk di PC ketiga kita menggunakan IP-nya 10.10.10.35 dan untuk subnet max-nya masih sama seperti tadi. Kita salin aja biar lebih gampang. Nah, untuk di PC keempat kita menggunakan IP-nya 10.10.10.36
Subnet max-nya masih sama seperti tadi, kita langsung tempel aja biar lebih gampang dan lebih cepat. Kita cek apakah mereka saling terhubung atau tidak. Kita menggunakan tanda pesan di atas. Dari PC 2 ke 3 itu berhasil ya. Dan kita coba dari PC ke 3 sama PC ke 4. Nah, itu juga sama berhasil. Terakhir kita coba dari PC kedua ke PC ke-4. Sama juga berhasil, tandanya mereka saling terhubung. Terus gimana sih cara menghubungkan ruangan 1 dan ruangan 2? Nah, biasanya kita menggunakan router, kita gunainnya yang paling akhir ya, yang angkanya 2811. Setelah itu kita lanjut hubungkan menggunakan kabel. Kabelnya sama seperti tadi, menggunakan kabel yang serbaguna. Nah, kalau kita udah pakein kabel, kita tinggal masuk ke routernya. Terus kita cari ke config. Nah, di sini ada pas internet 0 dan pas internet 1. Nah, di sini kita wajib ngeaktifin dulu atau nge-onin dulu. Karena kalau misalnya kita nggak ngeaktifin, pas nanti kita cek pasti akan gagal atau fail. Jadi kita wajib nge-onin dulu. Nah, pas internet 0 ini untuk ruangan ke-1 dan pas internet 1 itu untuk ruangan ke-2. Di sini kita masuk dulu ke pas internet 0 dan kita masukkan IP-nya. Nah, IP ini tuh nanti kita pakai untuk gateway. Jadi kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Dan subnet max-nya masih sama seperti tadi. Kita tinggal tempel aja biar lebih cepat. Dan untuk di pas internet 1 sama IP ini juga untuk gateway di ruangan kedua. Nah, IP-nya 10.10.10.33. Subnet max-nya sama ya, 255.255.255.224. Setelah itu kita tinggal pasang gateway-nya di ruangan 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita hapus dulu gateway-nya. Setelah itu kita tinggal masukkan IP yang di pas internet 0 itu, yang untuk ruangan ke-1. Jadi gateway-nya 10.10.10.1. Setelah itu kita masuk ke PC 1. Gateway-nya sama 10.10.10.1. Lanjut kita ke ruangan kedua. Kita pakai gateway-nya berarti yang ada di pas internet 1, yaitu 10.10.10.33. Di sini kita salin aja biar lebih gampang. Nah, kita tinggal masuk ke PC ketiga. Kita tinggal tempel dan lanjut ke PC keempat sama tinggal tempel. Karena tadi udah disalin. Nah, kalau udah kita tinggal cek pakai tanda pesan di atas. Apakah mereka saling terhubung atau tidak? Nah, kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini masih in progress, tapi di sini hasilnya file. Kita coba di percobaan kedua. Kita cek lagi pakai pesan tadi dari PC ke-1 ke PC kedua. Nah, di percobaan kedua ini pasti successful. Nah, kita coba di PC 1 ke PC ketiga. Nah, di sini juga pasti file. Nah, kita coba lagi pasti hasilnya successful. Oke, cukup sekian pembelajaran video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.